Selamat malam kawan-kawan, Assalamualaikum. Mohon maaf tadi sempat terjeda karena ada gangguan. Jadi semoga 1 jam ke depan kita tidak terhalang apapun. Langsung saja, pembahasan kita malam ini mengenai gaya belajar pada anak dan juga strateginya. Selamat bergabung kawan-kawan, dan kita undang pembicara kita malam hari ini yaitu Ustazah Laksmi. Assalamualaikum. Ustazah. Oh, gelap ya? Iya, sepertinya pencahayaannya kurang mendukung. Bentar, saya harus pindah kayaknya nih. Supaya lebih cerah, Ustazah. Supaya lebih jelas. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Apa kabar? Lebih jelas ya? Sudah lebih terang? Ya. Apa kabarnya, Ustazah? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, luar biasa. Masak apa hari ini, Ustazah? Masak sop. Oh, kita makan yang sehat-sehat berarti ya. Baik saja, semoga sehat selalu, semoga diberi semangat terus di saat pandemi ini. Sangat penting kita menjaga imunitas tubuh, Ustazah. Malam hari ini kita akan membahas mengenai gaya belajar dan strateginya, Ustazah. Monggo, Ustazah Ya. Laksmi, ada yang disampaikan. Waalaikumsalam Ustazah Umi Sarofa, terima kasih sudah bergabung. Menyapa dulu. Iya, kita sapa dulu kan sudah bergabung. Ya, selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih para Ustadz Ustazah MI Muhammadiyah 5. Selamat malam. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara ini. Ya, sebetulnya gaya belajar ini banyak dibahasnya, dari berbagai macam hal dibahas tentang gaya belajar. Tetapi yang paling populer, yang mungkin yang sering didengar ya, itu adalah gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual, gaya belajar auditori, seperti itu. Bedanya apa sih? Ya memang sebetulnya kita mesti lebih kenal gaya belajar anak ya, kalau kita mau lebih efektif dalam mengajari anak. Karena anak-anak tertentu memang kalau pembosan atau tidak, anaknya jarang bisa fokus, ya mesti dia berlari-lari atau sebentar dia pergi lagi, sebentar dia pergi lagi. Makanya sebetulnya pada umumnya cara belajar atau metode belajar itu harus ada strateginya, itu adalah ada aturan belajar lebih dulu. Aturan belajar itu atau kontrak belajar itu mungkin oke, sekarang jam sekian sampai 30 menit ke depan kamu menyelesaikan A, B, C, misalnya seperti itu. Nah, kalau dia anak yang cukup komitmen terhadap apa yang dilakukan, apa yang dikomitmeni dengan aturan itu, dia akan selesai dalam 30 menit ABC gitu. 3 hal yang harus diselesaikan. Memang untuk anak-anak usia SD nggak bisa lama ya, karena berkaitan dengan kemampuan fokus. Gitu. Makanya dia kadang-kadang entah dengan mendengarkan musik, entah dengan mungkin makan permen karet kayak gitu, atau sambil main-mainin pensil kayak gitu, itu sebetulnya nggak ada masalah.
Baik, sepertinya ada gangguan dengan jaringan dari Ustazah Laksmi. Saya sampaikan kembali, jadi untuk kapasitas anak SD sekolah dasar memang tidak bisa lama ya Bunda ketika dia harus berkonsentrasi ketika belajar. Halo, maaf, jaringannya tidak bersahabat. Iya Ustazah, tidak apa-apa, yang penting sudah kembali bergabung. Ini langsung ada pertanyaan rupanya ini Ustazah. Saya ibunya Hafizul Tiga Naim. Sekarang kan metode belajar SFH yang otomatis lebih singkat dan jadwal yang padat. Bagaimana cara agar anak-anak tidak cepat melupakan pelajaran yang sudah dipelajari? Tidak melupakan ya Bunda. Sebetulnya ini melupakan seperti apa? Jadi dia sudah belajar kemudian lupa gitu. Apakah seperti itu yang dimaksud melupakan atau dia lupa mengerjakan tugasnya atau seperti apa ini? Kalau memang dia lupa mengerjakan tugasnya kan bisa dilihat dari dari jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah, diingatkan kembali seperti itu. Tapi kalau dia lupa terhadap materi pelajaran, ya tentu saja mesti diulang-ulang. Karena ada anak-anak dengan karakteristik memang lupa. Lupa itu bukan sengaja lupa. Ada anak-anak dengan karakteristik memang lupa. Bukan mau melupakan, tapi dia memang lupa. Jadi kemampuan mengingatnya itu pendek. Ada anak-anak yang seperti itu memang. Makanya kan setiap anak ini unik dan spesifik. Makanya kita harus lihat betul. Dan satu keluarga, misalnya dengan 3 putra, pasti juga unik dan spesifik masing-masing. Tidak bisa disama-samakan. Seperti itu. Jadi bisa saja 3 anak belajar itu juga masing-masing gitu. Bagaimana supaya tidak lupa? Ya diulang dan itu setelah dicek, terus kita kasih feedback ke anak. Menurut kamu yang masih lupa yang mana nak? Gitu. Terus yang ini Bunda, oke kita belajar lagi. Kok dia geger atau dia marah karena dia mengulang. Oke, kalau nggak mau mengulang ya sudah, berarti kamu akan lupa lagi. Seperti itu. Jadi, mulai dengan cara seperti itu, kita juga belajar supaya dia mengenal dirinya. Dirinya lebih dan kurangnya di mana. Seperti itu. Baik, jadi kalau memang mengenai tugas Suaranya kecil Ustazah. Oh ya, maaf berarti saya kurang dekat dengan Ustazah. Baik, terkait dengan tugas yang dilupakan, berarti kita bisa mengingatkan dengan jadwal pelajaran maupun dari Ustazahnya. Kalau tentang materi yang lupa, kita bisa selipkan, mengingatkan, tidak harus sambil membuka buku sambil belajar, tapi bisa juga diingatkan dengan cara bincang-bincang saat santai, misalkan, Kak, kemarin itu binatang yang berkaki 4 selain kuda ada apa ya? Gitu. Jadi mengingatkannya itu tidak harus ketika duduk belajar kemudian buka buku, tapi juga pada saat bersantai dengan cara penyampaian ya. Kenapa Ustazah? Tiba-tiba suaranya Ustazah saya tidak mendengar. Oh, bisa dicoba menggunakan headset barangkali Ustazah Laksmi. Coba sebentar. Jadi ini adalah salah satu kendala ya Bunda ketika kita harus belajar jarak jauh, termasuk bekerja jarak jauh terkait dengan jaringan internet. Tapi tidak apa-apa, itu bukan alasan kita tidak melakukan itu. Jadi banyak cara, banyak hal yang bisa dilakukan. Misalkan cari jaringan yang lebih baik. Kalau tidak ada juga berarti kita harus menunggu, jadi kita harus sama-sama mengerti. Apapun tekniknya, apapun caranya, pasti ada kekurangannya. Bergantung bagaimana kitanya bisa menghandle, bisa mengatasi itu semua. Sudah ketemu headsetnya Ustazah Laksmi? Nggak ketemu. Apa suara saya hilang atau kecil? Kecil sekali. Baik, kalau apa-apa gitu saya tak mendekatkan telinga.
Mohon maaf ini. Berarti suara saya yang harus dikeraskan, Ustazah. Ini sudah volume saya sudah paling pol ini. Baik, saya juga akan mengusahakan suara yang lebih keras lagi. Baik, Eh, silakan Ustazah. Baik, Ustazah, kita kembali ke gaya belajar. Tadi Ustazah Lafzi sudah menyampaikan mengenai gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Mari kita bedah satu-satu, Ustazah, apa yang membedakan di antara mereka bertiga ini. Ya, kalau visual itu uh, butuh gambar-gambar. Kalau visual butuh gambar-gambar, kemudian butuh apa namanya contoh seperti itu. Kemudian apa namanya contoh nyata ya, memakai alat peraga biasanya seperti itu. Kemudian kalau auditori itu dengan mendengarkan eh, entah itu dia diceritain atau dibacakan, itu dia lebih gampang menyerap atau lebih gampang ingat. Terus kemudian mungkin menggunakan musik seperti itu dia lebih gampang ingat. Kalau kinestetik ya pasti harus dengan melakukan sesuatu. Contoh misalnya kepada mungkin ada permainannya seperti itu. Ada contoh misalnya bedanya gaya dan gerak mungkin dicontohkan dengan tarik tambang seperti ini. Itu uh, sangat gampang diingat bedanya seperti itu. Jadi bedanya ketiga gaya belajar seperti itu. Baik, kalau visual terhadap apa yang dilihat ya Ustazah, berarti dia lebih mudah memahami sesuatu jika ada gambar, Iya, jika ada contoh dalam gambar ya berarti Ustazah. iya betul. Jadi ayah bunda dan Ustazah tidak perlu marah kalau ada anak-anak yang berkali-kali bertanya, gimana Ustazah? Apa maksudnya ayah? Apa maksudnya bunda? Gitu. Barangkali eh, gaya belajarnya memang berbeda. Ada yang bisa hanya melihat gambar, lebih paham dengan melihat gambar. Ada juga yang harus dipraktekkan baru dia paham. Ada juga yang hanya dengan mendengar dia mengingat begitu. Jadi beda-beda. Kalau visual tadi dengan melihat gambar, misalkan presentasi berarti ya Ustazah, contoh gambar presentasi begitu ya. Ya betul. Ya, Kalau kemudian kalau ada anak entah itu anak yang visual, kinestetik ataupun auditori, kadang-kadang dia bertanya terus, itu ada yang maksudnya adalah mengkonfirmasi pengertiannya. Seperti itu ya Bunda, seperti ini ya Ayah, seperti mengkonfirmasi yang dia dengar atau mengkonfirmasi yang dia pahami. Jadi anak-anak yang pandai justru sering seperti itu. Kenapa kok isu bisa jadi begini? Kenapa kok seperti itu? Itu dia mengkonfirmasi juga. Seperti itu. baik, berarti supaya untuk menyamakan pemahaman antara yang disampaikan dengan apa yang dia dapatkan begitu ya Ustazah. Jadi dia banyak Iya, bertanya. iya. Kadang-kadang di anak yang pandai itu biasanya dia eh, bertanya, mesti banyak banyak keponya. Setelah dia mendengar, dia pasti bertanya karena banyak keponya. Baik. Kita kembali ke gaya belajar visual, Ustazah. Nah, untuk anak-anak, gimana nih kita mengenali anak-anak yang belajarnya dengan visual? Untuk ayah bunda di rumah gitu, supaya tidak marah-marah ketika ada anak yang belajarnya sambil mendengarkan musik. Itu bukan sesuatu yang salah, tapi barangkali memang dengan mendengarkan musik dia lebih paham. Nah, gimana caranya biar kita itu tahu begitu, Ustazah? Oh, ternyata anak ini tipe ini ya, maksudnya gaya belajar ini ya. Itu bagaimana, Ustazah? Ya, dari mengamati, kemudian dari bertanya. Memang dari mengamati. Jadi ketika kita mencoba menggunakan gambar, menggunakan dia lebih ngeh, lebih ke sana. Tapi ketiga gaya belajar ini tidak bisa dipisahkan. Oh ini visual saja, oh ini auditory saja, itu nggak bisa.
pasti ada percampurannya. Entah itu visual dan auditori atau auditori dan kinestetik, pasti ada seperti itu. Makanya nggak bisa hanya satu gaya belajar saja. Makanya itu apa namanya, kita mesti punya banyak strategi. Apalagi anak-anak yang masih SD kan belum stabil dia strateginya dia sendiri belum stabil. Makanya untuk bisa mengamati kita dan berusaha tidak dengan marah. Karena kalau sudah dengan marah, anak akan menghindar juga gitu. Males wes belajar sama bunda nanti dimarahi gitu, seperti itu. Seperti itu karena apa namanya ya bisa dipahami bahwa orang tua juga bekerja kan lelah seperti itu ya, untuk mengamati gaya belajar itu memang tidak bisa sehari 2 hari, memang kita mesti mengamatinya. Betul. Jadi kalau memang bisa dicoba, misalkan dengan menjelaskan biasa, ternyata anaknya nggak paham, kita coba lagi dengan cara lain, kita cari cara seperti apa sih supaya anak ini paham begitu. Dan untuk ayah bunda, jangan sampai itu dijadikan beban, tapi jadikan hal yang menarik, yang menantang supaya kita tahu ternyata anak kita itu dengan begini bisa paham, dengan begini bisa paham. Jadi banyak model gaya belajar yang anak-anak punya. Kemudian untuk strateginya sendiri, Ustazah Laksmi, kalau untuk anak-anak belajar visual itu harus bagaimana belajarnya? Strateginya bagaimana? Tadi menggunakan semua inderanya untuk melakukan hal-hal yang dia harus belajar. Jadi memakai apa? Entah itu memakai kartu, entah itu memakai gambar, entah itu memakai apa? Kita tunggu jaringannya stabil, kawan-kawan, karena sepertinya ada gangguan lagi di jaringannya Ustazah Laksmi. Kita sedang membahas strategi gaya belajar visual, yaitu dengan cara melihat. Banyak strateginya adalah salah satunya banyak melihat. Membaca buku itu membosankan bagi dia. Membaca buku itu sulit untuk dipahami. Jadi dia lebih paham menggunakan hal-hal yang bergambar, yang contohnya maupun penjelasannya itu diilustrasikan dalam gambar. Dan juga bisa jadi dia lebih paham menggunakan video-video yang menarik, tidak hanya membaca. Jadi jangan disalahkan kalau anak-anak itu contohnya gimana bunda, ini apa sih bunda maksudnya begitu. Jadi jangan dimarahin, kamu itu nak gitu aja nggak paham, kamu itu kak, kamu itu dek, jangan digituin, karena cara mereka belajar itu beda-beda. Kita undang lagi Ustazah Laksmi untuk bergabung, kawan-kawan. Semoga saja jaringan dari Ustazah Laksmi sudah stabil. Baik, kita lanjut Ustazah mengenai pembahasan visual. Ya. Gaya belajar visual tadi kita sampai di gambar-gambar dan video untuk pembelajaran gaya belajar visual. Ya. Selain itu, apakah ada lagi strateginya, Ustazah Laksmi? Kenapa? Selain itu, apakah ada lagi strategi yang lain untuk gaya belajar visual? Ya, menggunakan gambar-gambar itu, menggunakan flashcard kayak gitu, kartu-kartu seperti itu. Itu yang paling menjadi contoh-contoh nyata ya, contoh-contoh nyata, sehingga dia susah sekali membayangkan, susah untuk membayangkan. Jadi harus ada contoh nyata seperti itu. Bisa juga dengan menandai, misalkan pakai spidol-spidol warna-warni. Jadi ya, betul. Hal-hal yang mencolok itu kasih stabilo seperti itu. Terus kemudian kalau mungkin anak yang lebih besar itu belajar menggunakan mind mapping. Apa itu mind mapping? Jadi yang gambar-gambar gitu, misalnya negara anggota ASEAN misalnya, itu mungkin dipakai bagan-bagan seperti itu.
itu anak-anak yang lebih besar secara visual seperti itu. Sudah bisa meringkas dengan cara seperti itu. Jadi mind mapping itu bisa dilakukan juga untuk anak-anak yang sudah besar. Baik, kita sapa dulu kawan-kawan yang lainnya Ustazah, baru kita akan beranjak ke gaya belajar auditori. Ya, Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Iya, semuanya Bunda dan orang tua dari siswa-siswa Muhammadiyah MI Muhammadiyah 5. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, untuk tayangan yang sudah terlewatkan nanti kami simpan di Instagram TV. Jadi yang sudah terlewatkan beberapa menit masih bisa menyimak melalui Instagram sekolah kita di Sekolah Mulia. Baik Ustazah Lasmi, tadi kita sudah membahas mengenai gaya belajar visual. Kemudian kita akan membahas mengenai gaya belajar auditori. Seperti kalimatnya auditori, maka lebih mencolok mengenai pendengaran. Nah, itu yang dimaksud dengan auditori itu yang bagaimana, Ustazah? Auditori itu dengan mendengarkan ya. Jadi ada anak-anak yang mungkin belajarnya harus dibacakan seperti itu. Itu lebih gampang dibacakan karena kalau dia baca sendiri menjadi tidak bermakna karena dia bacanya seperti kereta api, nggak ada titik komanya seperti itu. Jadi lebih ngerti kalau dia dibacakan. Kemudian mungkin dia dengan menggunakan musik, dia sambil membaca sambil mendengarkan musik pakai headset kayak gitu. Biasanya kita menjadi mangkel ya, orang tua biasanya menjadi masa bisa sih belajar pakai musik kayak gitu. Tapi kenyataannya itu dia bisa gitu, dan itu dia memang butuh seperti itu. Dia lebih bisa konsentrasi kalau ada musik. Tapi kalau anak visual tuh nggak bisa konsentrasi kalau ada suara berisik. Seperti itu. Jadi dia lebih tertarik dengan mendengarkan, karena kalau membaca sendiri bisa jadi itu tadi ya, saudara bacanya itu beda, bahasanya seperti kereta api, jadi tidak bisa memahamkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Jadi harus dijelaskan, dibacakan. Ya pengertiannya jadi beda gitu. Lalu untuk cara belajar yang untuk auditori, apakah ada cara lain Ustazah selain dibacakan, apakah ada lagi? Ya itu tadi sambil mendengarkan musik. Jadi mungkin dia pakai headset sambil baca seperti itu. Itu bisa jadi dia seperti itu kebutuhannya. Kemudian ya itu kebanyakan seperti itulah, hal-hal seperti itu. Kemudian yang kinestetik itu dia harus dengan melakukan. Misalnya anak yang belum paham huruf misalnya, dia harus kita mungkin bikin kartu-kartu gitu, beberapa. Kalau kita mau mengajarkan kata atau suku kata ba misalnya, mungkin ada kartu yang disebar beberapa. Ayo kamu ambil suku kata huruf B sama A misalnya gitu. Kita cepet-cepetan misalnya sama-sama kecil ya saudaranya. Jadi cepet-cepetan siapa yang duluan gitu, seperti itu. Jadi harus dengan melakukan. Dengan begitu dia lebih gampang ingat daripada enggaknya. Harus gitu. Bergerak begitu. Harus bergerak. Karena kalau dia duduk manis itu dia nggak fokus. Baik. Nah, untuk gaya belajar auditori tadi, itu kan dia lebih paham ketika dijelaskan. Nah, lalu bagaimana ketika pandemi begini? Karena belajar juga dari rumah, bagaimana cara Ustaz-Ustazah di sekolah bisa menyampaikan kepada murid-murid di rumah, bisa dengan cara rekaman suara, video-video penjelasan. Jadi anak itu hanya perlu mendengarkan, tidak perlu membaca secara langsung, tapi hanya perlu mendengarkan gurunya menjelaskan. Nah, itu sudah membantu untuk anak-anak gaya belajar auditori. Dan insya Allah kalau untuk pembelajaran kinestetik, ada beberapa pelajaran yang bisa
divariasikan untuk praktek. Jadi anak-anak kinestetik itu mudah bosan kalau hanya mendengarkan dan membaca. Jadi dia perlu bergerak, dia perlu beraktivitas untuk memahamkan pemikirannya. Begitu ya Ustazah? Iya. Jadi harus ada aktivitas supaya dia bisa membayangkan, karena kemampuan membayangkannya itu untuk diterima, disimpan dalam otaknya itu biar lebih lama mengingatnya gitu. Baik, lalu untuk waktu belajar sendiri. Tadi kan ada sempat kita menyinggung waktu belajar itu tidak perlu lama-lama karena seperti apapun gaya belajarnya, tapi kalau kapasitas anak belajar itu tidak mampu sampai lama-lama, itu bagaimana Ustazah? Maksudnya seberapa waktu yang pas untuk anak-anak belajar? Apakah 1 jam, 2 jam, 30 menit? Gitu. Mengingat anak-anak usia sekolah dasar itu mudah bosan. Jaringan Ustazah Laksmi kembali bermasalah. Baik Ayah Bunda, kita singgung kembali tadi mengenai pembahasan gaya belajar visual dengan banyak melihat gambar, video-video menarik, itu biasanya lebih mudah diingat oleh dirinya, oleh anak kita. Jadi dengan melihat gambar, oh itu ya, suatu saat dia akan ingat kembali. Itu yang lebih mudah diingat. Kemudian dengan auditori, jika dijelaskan kembali, jadi misalkan dengan membaca, penjelasannya adalah bla 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 bla, dia nggak paham, dia harus dijelaskan kembali oleh orang lain, entah ayahnya, bundanya, atau gurunya, dan itu lebih mudah diingat oleh dia. Untuk kinestetik dia perlu banyak sekali praktek, perlu bergerak, tidak bisa duduk diam manis membaca, menulis, itu sangat membosankan bagi anak-anak kinestetik. Dia perlu bergerak, dia perlu praktek. Ayo nih, dalam dirinya, dalam otaknya, anak-anak dengan gaya belajar kinestetik itu punya rasa tidak sabar. Ayo nih, ayo kapan nih kita praktek? Gimana sih nih maksudnya? Jadi dia butuh banyak bergerak. Kita kembali bergabung dengan Ustazah Laksmi. Baik Ustazah, sudah bergabung kembali. Putus-putus ini, malam ini tidak bersahabat jaringannya. Suaranya hilang tiba-tiba. Nggak apa-apa Ustazah, yang penting kita kembali lagi bergabung. Baik, mengenai kinestetik Ustazah Laksmi. Oh maaf, mengenai waktu belajar. Tadi kita sempat menyinggung waktu belajar. Berarti begini, apapun gaya belajarnya, misalkan visual, auditori, kinestetik, apakah mereka itu punya waktu belajar yang sama atau berbeda-beda? Misalkan auditori dia betah belajar berapa lama, kinestetik berapa jam, gitu, atau ada waktu ideal sendiri untuk anak usia sekolah dasar? Kalau waktu belajar itu tidak berhubungan dengan gaya belajar ya. Kalau waktu belajar itu adalah berhubungan dengan pembiasaan belajar. Jadi misalnya kalau waktu belajar itu ajak, itu anak itu lebih siap secara mental untuk belajar. Jadi misalnya habis sholat maghrib misalnya, setiap hari itu ada jam belajar sesudah sholat maghrib, misalnya jam 7 gitu ya, atau jam setengah 7. Mulai belajar sampai jam 7, itu apa yang mesti dikerjakan. Nanti istirahat sejenak, kemudian belajar lagi, seperti itu. Itu lebih efektif dibandingkan belajar 1 jam penuh, tapi dia kemana-mana gitu. Makanya ada kontrak belajar di depan. Selama setengah jam itu mengerjakan apa saja. Misalnya cuma 2 halaman, nggak bisa satu pelajaran misalnya ada 10 halaman yang mesti dipelajari. Nggak bisa itu, mesti harus 2 halaman dulu. Seperti itu. Nanti pelajaran yang ganti pelajaran lagi, seperti itu. Apa yang kiranya urgen, yang lebih dulu dikerjakan, seperti itu.
Jadi waktu belajar itu tidak ada hubungannya dengan gaya belajar. Itu adalah faktor pembiasaan. Jadi mau gaya belajarnya apapun, kalau memang tidak dibiasakan untuk belajar dengan rentan waktu yang sama, maka mereka juga tidak akan terbiasa ya Ustazah. Misalkan belajarnya hari ini belajar 15 menit, besoknya belajar 10 menit, besoknya lagi nggak belajar. Lama-lama hilang kebiasaan belajarnya, meskipun gaya belajar Iya, apapun. iya, karena sebetulnya untuk belajar itu kan perlu kesiapan mental. Nah, kalau sudah terbiasa di jam itu, oh jam segini aku harus belajar. Nah, kan lebih siap, mentalnya lebih siap. Daripada kalau jamnya berubah-ubah. Dia ya akan berubah-ubah juga. Dia akan cenderung untuk nggak mau nanti aja, nggak mau sebentar lagi, seperti itu. Ada cenderung untuk itu. Jadi Namanya peran juga anak ya. Betul. Jadi peran orang tua ini sangat penting. Jadi kembali lagi ayah bunda, sesibuk apapun pekerjaan kita di luar, ketika di rumah kita adalah orang tua untuk anak-anak kita. Jadi tidak ada alasan untuk aduh kamu tuh ngerepotin aja kak, aduh kamu tuh ini kak. Gitu. Jangan sampai seperti itu karena bagaimanapun juga anak-anak di rumah itu sangat bergantung kepada orang tuanya, apalagi usia sekolah dasar. Uh, dan mengenal gaya belajar anak itu juga membantu kita, memudahkan kita untuk memahamkan kepada anak. Jadi cukup membantu begitu ya Ustazah. Oh Cukup ternyata membantu. anakku ini lebih suka melihat, menonton, lebih paham ketika dia menonton. Maka kita sebagai orang tua gimana ya caranya supaya kita tuh nggak perlu belajar lama-lama dan dia juga mudah untuk memahami. Kita perlu cari referensi melalui internet. Banyak sekali yang bisa didapatkan di internet. Misalkan film-film fabel, cerita-cerita hewan itu kalau kita bisa memilah itu memiliki banyak sekali kandungan maknanya. Bisa juga disampaikan kepada anak-anak ya Ustazah? Bisa, bisa. Itu juga untuk anak-anak yang auditori bisa, anak yang visual juga bisa menggunakan dongeng itu karena mendongeng itu kalau kita mau mengenalkan value itu lebih efektif dengan mendongeng daripada kita ngasih aturan yang baku gitu lebih efektif dengan mendongeng. Mendongeng apapun ya, jadi ada entah itu fabel, entah itu apa dari cerita-cerita zaman dulu itu lebih efektif. Jadi banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk memahamkan anak-anak itu. Untuk anak-anak yang suka praktek, untuk anak-anak yang suka melakukan kegiatan, bisa juga ayah bunda ataupun ustazah memvariasikannya dengan kerja proyek. Atau juga ada sekarang banyak sekali aplikasi di Play Store, itu juga ada pembelajaran yang memvariasikan A, B, dan C. Jadi banyak sekali media yang bisa digunakan. Jadi media itu tidak hanya buku, ya, tidak hanya buku, tidak hanya membaca, tidak hanya duduk diam, jadi bisa melakukan banyak hal. Iya, saya jadi ingat ya kerja proyek itu bisa dilakukan baik itu misalnya tugas sekolah bisa dilakukan dengan proyek dan tugas rumah pun bisa dilakukan dengan proyek. Contoh misalnya pada bulan A begitu ya, pada bulan A ini kalau tugas rumah ya, kalau pada bulan A mau membenahi rumah atau ngecat rumah dengan warna yang baru. Mungkin kakak kamu mau pengen kamarmu seperti apa warnanya. Terus setelah dibagi-bagi, kemudian mungkin di halaman mau warnanya seperti apa. Itu didiskusikan, kemudian kita bikin orang tua memandu dengan membuat proyek gitu. Misalnya supaya mereka juga mengerti di mana belinya cat itu dan seterusnya itu juga bisa dibuat Kembali lagi jaringannya bermasalah. Jadi hubungan kita malam ini sangat diuji dengan jaringan yang sangat labil. Tidak apa-apa, kita tunggu jaringannya stabil kembali. Memang ini salah satu kendala jika kita cara untuk memperbaikinya ya.
Baik, kita sambil menunggu Bu Laksmi, Ustazah Laksmi gabung kembali. Untuk ayah bunda yang sudah tertinggal beberapa menit, masih bisa menyaksikan bincang-bincang santai ini di IGTV. Ada tersimpan di IGTV. Jadi bisa menyimak kembali di Instagram kami Sekolah Mulia. Dan insya Allah kami akan mengusahakan untuk menyambungkan live streaming melalui YouTube. Gitu. Tapi jika melalui YouTube kami tidak membuka pertanyaan, jadi hanya melalui Instagram saja kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda. Dan untuk kawan-kawan yang penuh pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Kita akan diskusikan bersama solusinya. Kita kembali lagi bergabung dengan Ustazah Laksmi. Sedang diuji kita, Ustazah. Iya betul, sedang diuji kesabarannya. Hubungan kita sedang diuji. Tidak apa-apa. Memang salah satu kendalanya. Bagaimana kita kembali ke kerja program proyek tadi, Ustazah? Iya. Jadi di situ kan masing-masing anggota keluarga berperan. Misalnya apa dengan begitu bisa mengenalkan perencanaan kepada anak gitu seperti itu. Apa yang ingin dicapai dari proyek itu dan orang tua yang harus tahu bahwa mau apa seperti itu. Kalau misalnya ada tugas dari sekolah dengan anak kinestetik juga mungkin bisa dilakukan. Kita tinggal lihat tugasnya apa, kemudian harus melakukan apa seperti itu. Karena tugas proyek itu sangat menarik untuk dilakukan karena selain tujuan yang dimaksudkan, ternyata anak-anak dan ayah bunda itu bisa mendapatkan di luar itu. Jadi banyak sekali yang didapatkan ketika ada tugas proyek. Jadi jangan mengeluh ayah bunda ketika ada tugas proyek karena sesungguhnya yang kita dapatkan itu lebih banyak dari yang dimaksudkan. Dan anak-anak itu akhirnya pemahamannya lebih luas lagi. Pun kita sebagai orang tua juga menambah, oh ternyata begini ya, gitu. Pasti ada hal baru yang kita dapatkan dari tugas proyek itu. Dan yang lebih penting itu lebih kenal anaknya. Oh anakku ternyata yang kayak gini suka, yang kayak gitu suka, kayak gitu. Betul, termasuk ini ya Ustazah, tidak hanya tugas proyek di rumah seperti memasak ataupun kegiatan yang lainnya, bisa juga dengan ketika jalan-jalan. Ketika kita keluar rumah, nah itu bisa juga kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita bisa mencari celah, kita juga bisa memanfaatkan waktu itu untuk memberi pengenalan baru terhadap anak. Jadi lebih tampak, lebih nyata. Jangan sampai kalau jalan-jalan itu hanya fokus ke senang-senangnya saja, tapi kita juga fokus ke hal-hal baru yang bisa didapatkan oleh anak itu dan juga kita. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan dengan kerja proyek itu. Dan anak-anak pasti lebih kaya pengalaman. Betul, jadi dia juga tidak perlu susah-susah membayangkan, tidak perlu susah-susah berhayal, jadi dia tahu bentuk nyatanya. Mohon maaf Ustazah Laksmi, karena sambungannya sepertinya belum stabil dan gambar Ustazah Laksmi belum muncul di instalasi kita. Oh iya tah? Oh, kita perlu saya ulang? Ya diulang aja, diulang. Baik, nanti akan saya undang kembali Ustazah Laksmi. Iya. Baik kawan-kawan. Malam ini jaringannya sungguh luar biasa menggoda iman. Jadi kita harus bersabar. Kita dilatih untuk bersabar dan terus berusaha. Kembali lagi kawan-kawan yang tertinggal beberapa waktu bisa kembali menyimak di IGTV kita di Sekolah Mulia dengan pembahasan gaya belajar dan strateginya. Kita undang kembali Ustazah Laksmi, semoga saja jaringannya tidak rewel. Sudah muncul kah? Ya, kalau begini kan saya bisa bertatap muka dengan Ustazah Laksmi, tadi hanya suaranya saja. Baik, untuk ayah bunda dan Ustazah dan kawan-kawan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Tapi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, alhamdulillah berarti semuanya memahami apa berarti kita sehati begitu, apa yang kita sampaikan sudah dapat diserap dengan baik oleh ayah bunda dan Ustazah.
Baik Ustazah Laksmi, kita sampaikan kembali mengenai strateginya dari gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Kita kembali meringkas kembali Ustazah sebelum kita akhiri Insta Live malam ini. Baik, untuk gaya belajar visual tadi berfokus pada penglihatan. Apa yang anak lihat itu bisa lebih mudah diingat dengan cara melihat. Oh, kita dapat semangat dari Ustazah Marina. Terima kasih Ustazah Marina. Terima kasih. Semoga kita semuanya saling sabar ya. Baik, untuk gaya belajar visual, anak-anak lebih mudah mengingat apa yang dia lihat, begitu ya Ustazah. Apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Dan gaya belajarnya, strateginya bisa dengan cara memberi tanda stabilo ya Ustazah Lasmi, stabilo. Bisa, stabilo. Yang penting. Bisa dikasih garis-garis gitu. Atau kalau anaknya lebih besar mungkin sudah mulai diajari dengan mind mapping seperti itu. Seperti peta konsep begitu ya Ustazah Lasmi? Ya, betul. Jadi dia bisa meringkas dari apa yang dia dapatkan, kemudian dia bikin ulang dalam bentuk peta konsep. Dan itu biasanya lebih mudah dipahami ketika anak itu sendiri yang bikin. Jadi dia bisa memetakan sendiri, dia bisa menuliskan kembali pokok pikirannya. Itu dari gaya belajar visual. Kalau untuk belajar, satu lagi video-video menarik ya Ustazah ya? Betul. Video-video menarik. Nah ini juga bisa digunakan untuk gaya belajar auditori Ustazah Lasmi ya. Betul. Makanya kan gaya belajar itu tidak bisa dibedakan strict satu visual saja gitu, nggak bisa. Pasti ada percampuran. Entah itu visual auditori, auditori kinestetik, atau visual kinestetik seperti itu. Jadi nggak bisa dipisahkan dengan garis yang tegas gitu, nggak bisa. Nah, jadi kita hanya perlu mengenali mana nih yang lebih menonjol di antara itu, mana nih yang lebih mudah dipahamkan kepada anak. Nah, supaya kita juga lebih mudah ke kita sebagai orang tua memahamkan kepada anak. Jadi kita cari tahu, kita amati, kita coba satu-satu mana gaya belajar yang lebih menonjol di anak kita. Kemudian ada gaya auditori tadi dengan mendengar ya Ustazah. Dia lebih mengingat atau mendengar. Jadi anak gaya belajar auditori ini harus dijelaskan ulang ya Ustazah ya, harus dijelaskan oleh orang lain begitu. Ya, jadi dibacakan oleh orang lain itu yang biasanya anak auditori. Kemudian bisa jadi dia juga mengulang itu mengkonfirmasi, bukan dibacakan ulang oleh orang lain, tapi dia setelah dia dibacakan mungkin dia akan mengkonfirmasi, bertanya dengan kata-katanya sendiri seperti itu. Untuk menyamakan pemahaman atas dirinya dan apa yang disampaikan. Jadi kalau anak bertanya tidak selalu karena dia tidak paham, tidak enggak dong, tapi karena memang dia ingin konfirmasi, apakah betul seperti ini maksudnya, begitu ya Ustazah ya? Iya. Baik, yang terakhir ada gaya belajar kinestetik, yaitu yang banyak melibatkan gerakan. Termasuk kalau seperti ini bagaimana Ustazah? Kalau saya pribadi, ketika saya berbicara, saya tidak bisa diam gitu tangannya. Selalu begini. Apakah itu juga termasuk kinestetik Ustazah? Termasuk itu. karena fokusnya atau untuk fokusnya kan nggak bisa fokus, tapi energinya digunakan untuk seperti itu. Iya. Jadi tangannya itu tidak bisa diam. Jadi kadang begini begitu. Meskipun ada yang pensilnya diputer-puter gitu. Ya karena bukan pelarian kecemasan ya Ustazah? Atau termasuk? Ya salah satunya juga sih iya, tapi kebanyakan itu adalah karena energinya berlebih tapi dia harus fokus gitu. Baik, berarti saya lebih mudah untuk praktek daripada hanya membaca. Terima kasih Ustazah Lasmi. Untuk kinestetik juga, untuk anak-anak kinestetik juga, ayah bunda jangan dimarahin kalau misalkan anaknya gini loh ayah, gini loh bunda, begitu. Jadi dia sedang berusaha untuk memfokuskan dirinya, memfokuskan untuk mengelola emosi dalam dirinya. Jadi dia menyalurkan itu dengan gerakan-gerakan tangan, dengan main pensil, main pulpen, begitu ya Ustazah Laksmi ya. Iya betul.
Tapi kadang-kadang orang tua kan jadi sebel karena berisik ya. Entah itu dia Iya. pukul-pukul meja, ya itu kan berisik banget. Itu, kamu kok nggak belajar sih? Padahal mungkin itu belajar. Sambil belajar dia seperti itu ya. Semakin besar anaknya, semakin dia akan mengurangi yang seperti itu, akan berkurang seperti itu. Bisa jadi, bisa jadi itu adalah sebuah proses dia mengingat atau menghafalkan sesuatu. Jadi dia harus sambil melakukan ketuk-ketuk meja, main pulpen dan lain-lain. Tapi itu akan berkurang ya Ustazah, ketika anak itu beranjak dewasa. Akan berkurang, dia akan menemukan strategi yang lebih pas Iya. Kita sebagai seiring orang, dengan bertambahnya umur. betul. Kita sebagai orang tua hanya perlu mengarahkan saja kemana anak itu harus mengalihkan segala kecemasannya tadi. Betul. Baik, untuk Ayah, Bunda, dan Ustadz Ustazah, terima kasih karena sudah bergabung. Sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Ustazah Laksmi? Saya kira itu ya, itu aja dulu. Nanti kita akan bisa membahas hal-hal yang lain. Betul. Untuk minggu depan, topik minggu depan, untuk Ayah, Bunda, dan Ustadz Ustazah, sangat boleh. Oh, ternyata ada pertanyaan dari Ustazah Marina. Terima kasih, Ustazah Marina. Model gaya belajar berbeda. Apakah kita saat membuat satu video pembelajaran harus ada auditori, kinestetik, dan visual? Nah, ini berhubungan dengan media pembelajaran. Bagaimana standarnya video pembelajaran itu? Karena kan setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Kita diuji dengan sambungan lagi. Mungkin yang dimaksud Ustazah Marina itu adalah bagaimana seharusnya sebuah video pembelajaran yang disampaikan ketika setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada auditori, ada kinestetik, ada akan disempurnakan oleh Ustazah Laksmi. Oh, kita undang dulu Ustazah Laksmi. Menunggu sambil cemas, apakah jaringannya stabil? Sudah stabil saja? Sudah bisa kita lanjutkan? Suaranya hilang lagi saya. Oh, baik. Saya akan mengeraskan suaranya lebih keras lagi. Sudah bisa, Ustazah? Apakah dengar suara saya? Sudah. Hilang lagi tadi. Hilang Baik, lagi. baik Ustazah, saya ulangi dari pertanyaan dari Ustazah Marina mengenai video pembelajaran yang dibuat itu harus seperti apa? Karena kan setiap anak kita tahu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Lalu apakah video itu harus mengandung semua unsur itu? Sekarang gini, video itu kan sesuatu yang sudah menarik ya. Sudah mengandung unsur suara, sudah mengandung unsur visual. Kemudian di dalam video itu mungkin juga ada gerakan ya seperti itu. Itu sebetulnya sudah bisa diberikan kepada semua anak dengan gaya belajar yang macam-macam tadi itu, yang 3 gaya belajar itu. Jadi bisa jadi satu video aja sudah cukup untuk pembelajaran itu gitu. Jadi dengan penyampaian video pembelajaran itu sebenarnya adalah media yang paling efektif untuk merangkul ketiga gaya belajar itu. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita menyampaikan materi itu dalam video pembelajaran. Kalau hanya menonton menjelaskan saja, diam berdiri tegak dalam menjelaskan, ya saya rasa orang dewasa pun akan bosan dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi kalau untuk kinestetik bisa disiasati dengan tugas-tugas, bukan tugas ya, dengan praktek, dengan gerakan, dengan mengajak begitu ya Ustazah ya. Iya, videonya maksudnya video pembelajaran tentu saja bukan seperti kita ngobrol seperti ini ya. Mungkin ada contohnya, mungkin ada
ada sesuatu gambar yang menarik seperti itu. Kalau kita cuman ngobrol kayak gini, ngomong seperti ini ya bosen gitu. Berarti untuk anak-anak usia sekolah mungkin cuman dilihat nggak sampai selesai udah hapus aja, tutup aja lah videonya begitu. Jadi cara kita Iya, menyampaikan juga berpengaruh untuk anak-anak sekolah dasar begitu. Kalau kita lempeng-lempeng aja ya apapun videonya juga tidak akan didengarkan oleh anak-anak. Jadi perlu sekali. Jadi video itu sudah termasuk media pembelajaran yang sangat efektif untuk merangkul ketiga gaya belajar. Hanya saja bagaimana kita sebagai fasilitator itu menyampaikan dengan menarik, dengan kreatif, begitu ya Ustazah Laksmi ya. iya, videonya juga harus menarik ya, bukan hanya sekedar berdiri ngomong gitu, kayak ceramah gitu enggak. Harus yang menarik. Mungkin bisa apa ada games-games di dalam video itu sehingga tapi yang berkaitan dengan materi pelajaran kan bisa seperti itu. Jadi anak itu jadi interaktif lah, videonya menjadi interaktif itu menjadi menyenangkan gitu buat anak-anak. Jadi anak-anak juga aktif walaupun daring ya anak-anak juga aktif. Begitu Ustazah Marina, semoga sudah menjawab pertanyaannya. Untuk kawan-kawan yang lainnya, terima kasih kalau sudah bergabung, terutama untuk Ustazah Umi Sarofa, terima kasih sekali Ustazah malam ini. Ustazah Umi dukungannya dan Teman-teman ustazah yang lainnya, dan ayah bunda yang para orang lainnya, tua. jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk mencari informasi baru, karena anak kita itu semakin lama semakin kreatif begitu, otaknya itu semakin lincah. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai kalah, jangan sampai tidak tahu apa-apa untuk anak-anak. Jadi semangat terus ayah bunda, dan terima kasih untuk Ustazah Laksmi, informasi yang luar biasa. Semoga minggu depan di pertemuan selanjutnya kita punya kesempatan untuk bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Tita. Semoga bermanfaat walaupun kita mesti berjuang dengan kesabaran, bolak-balik putus jaringannya. Putus Mohon nyambung ya. maaf, mohon maaf ayah bunda dan ustadz ustazah mungkin karena jaringannya tidak stabil jadi apa sangat melelahkan seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah Laksmi, semoga sehat Ya, selalu dan sama-sama. Ustazah, terima kasih sekali, dan mohon maaf untuk segala kesalahan saya ketika berbincang dengan Ustazah Laksmi, mungkin menguji kesabaran. Ya, sama-sama. Sama-sama saya juga minta maaf. Terima kasih Ustazah Marina. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Baik, untuk kawan-kawan, mohon maaf sekali karena jaringan malam ini sungguh sangat terhambat, tapi insya Allah maksud kami menyampaikan informasi tidak terputus. Kembali lagi saya ulang mengenai materi kita malam hari ini, yaitu gaya belajar dan strateginya untuk anak-anak. Untuk ayah bunda tertinggal menyimak materi, bisa dilihat lagi, bisa disimak lagi di Instagram Sekolah Mulia. Kita simpan semua video bincang-bincang santai kita ini dari awal sampai sekarang. Total ada 5 pertemuan dan itu semua tersimpan di Instagram Sekolah Mulia. Monggo bisa disimak lagi ayah bunda. Kalau lagi bingung mau ngapain, nggak ada kerjaan, bisa langsung cari Instagram kita Sekolah Mulia, bisa scroll sampai bawah kira-kira apa yang bisa kita dapatkan di TV Sekolah Mulia. Baik, untuk pembahasan kita malam hari ini mengenai gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, begitu yang bisa disampaikan. Dan terima kasih Ustazah sudah mendukung. Ustazah Umi, terima kasih Ustazah Umi. Semoga minggu depan banyak peserta lebih banyak peserta yang ingin bergabung. Karena insya Allah apa yang kami sampaikan seputar mengenai anak-anak. Untuk ayah bunda bisa menambah wawasan untuk mendidik anak-anak. Dan untuk yang belum menikah juga bisa untuk bekal untuk menjadi ibu nantinya. Dan untuk kawan-kawan, tema yang akan kita sampaikan di minggu depan bisa disampaikan melalui pesan Instagram. Ditulis di sana apa sih yang sedang diresahkan, apa sih yang sedang dikhawatirkan. Tulis saja di sana, ketik saja di pesan Instagram kami. Insya Allah kami akan melayani 23 jam. Jadi, tidak sampai 24 jam, tapi 23 jam.
Insya Allah kami akan menanggapi segala keluh kesah keresahan kita di pesan Instagram Sekolah Mulia. Karena keresahan ayah bunda dan satu saja akan lebih baik jika kita sampaikan, kita bahas bersama daripada harus dipendam sendiri. Begitu. Baik, terima kasih Ayah Bunda dan Ustadz Ustazah sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf sekali karena malam ini sedikit terganggu, banyak terganggu, tapi tidak apa-apa. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu di minggu selanjutnya. Terima kasih, selamat malam dan selamat berakhir pekan. Semoga sehat selalu, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.